Pada dasarnya, uang pensiun adalah tabungan, namun bentuknya ada beberapa jenis. Kalau di Amerika Serikat ada IRA atau Individual Retirement Account dan 401k, yaitu usia 56 tahun. Kamu bisa nabung sesuka hati. Pokoknya kamu atur sendiri mau nabung berapa dan kapan saja. Kalau uang bisa ngomong, podcast literasi keuangan untuk pemula dari Bank Newcomers bersama saya Abigail, Talent Acquisition and Employer Branding dari Divisi Human Resource di Bank Newcomers. Mau nanya deh, di usia kalian yang sekarang ini, apa udah kepikiran kalau udah tua nanti mau ngapain? Kalian punya rencana nggak gimana mau menghabiskan masa tua ketika udah nggak produktif kerja? Kalau belum, tenang, ada banyak orang yang juga nggak punya rencana masa tua. Soalnya, masa tua itu dianggap masih terlalu jauh. Banyak yang masih menganggap enteng, khususnya mereka yang masih berusia 20 atau 30-an, yang menganut prinsip YOLO, yaitu hidup cuma sekali. Analysis Center for Retirement dari Boston College di tahun 2019 mengungkapkan bahwa orang berusia 25-35 tahun kurang mempersiapkan dana pensiun. Penyebabnya adalah dunia kerja yang menantang dan utang yang memberatkan. Mereka juga nggak punya penghasilan yang cukup untuk menabung uang pensiun karena uangnya masih digunakan buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Atau ada prioritas lain, misalnya menabung untuk nyicil kendaraan, menikah, beli rumah, atau dana darurat. Secara umum, uang pensiun adalah uang yang dikumpulkan untuk bisa dinikmati saat kita nanti memasuki masa pensiun, agar memberikan kesiapan finansial saat memasuki usia tidak produktif. Manfaat uang pensiun ada banyak. Pertama, sebagai biaya hidup di masa tua. Pada saat itu, nggak ada jaminan kamu masih bisa aktif bekerja dan memperoleh penghasilan. Jadi, uang pensiun bisa dipakai supaya bisa melanjutkan hidup secara mandiri. Kedua, membantu meringankan biaya berobat. Umumnya, orang berusia tua akan lebih rentan terkena penyakit. Kamu pasti butuh uang untuk menghadapi situasi yang mungkin saja terjadi. Saat terserang sakit parah yang membutuhkan banyak dana, nah, uang pensiun bisa menjadi alat bantu yang bisa meringankan urusan biaya berobat. Ketiga, uang pensiun itu bisa diubah menjadi aset. Saat kamu sudah mengumpulkan uang pensiun, tapi kemudian nggak mau memakainya secara langsung, kamu bisa menikmatinya dengan membeli aset. Misalnya berupa rumah sebagai investasi dan bisa berguna untuk waktu yang lama. Keempat, menghindari warisan sandwich generation yang hidupnya serba dipepet. Karena kita menjadi orang tua yang mandiri, bisa membiayai hidup sendiri, kita nggak perlu meminta uang kepada anak. Nggak jadi beban buat mereka alias si anak bisa menggunakan uang hasil kerja kerasnya untuk kebutuhan mereka, bukan untuk menopang kehidupan orang tuanya. Kelima, sebagai warisan, dana pensiun tetap bisa dicairkan. Meskipun penerima meninggal dunia, ahli waris yang ditunjuk atau keluarga bisa menikmati dana pensiun tersebut. Jadi, manfaatnya nggak cuma dirasakan individu saja, tapi juga bagi keluarganya. Pada dasarnya, uang pensiun adalah tabungan, namun bentuknya ada beberapa jenis. Kalau di Amerika Serikat ada IRA atau Individual Retirement Account dan 401k, di Indonesia ada program yang mirip-mirip, yaitu seperti tabungan pensiun pribadi. Rekening tabungan ini sama seperti tabungan pada umumnya, tapi tujuannya berbeda, yaitu untuk pensiun. Idealnya sih tabungan ini dicairkan saat memasuki masa pensiun, yaitu usia 56 tahun. Kamu bisa nabung sesuka hati. Pokoknya kamu atur sendiri mau nabung berapa dan kapan saja. Ada juga tabungan pensiun dari pemerintah, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Dari BPJS Ketenagakerjaan, program ini khusus untuk pekerja. Setiap bulannya, gaji akan dipotong untuk iuran JP dan JHT tersebut. Besaran iuran JHT adalah 2% untuk pekerja dan 3,7% untuk pemberi kerja. Sementara untuk JP adalah 1% untuk pekerja dan 2% untuk pemberi kerja. Uang ini bisa kamu ambil saat memasuki usia pensiun atau saat ada kejadian tertentu seperti cacat total tetap. Amit-amit ya, atau jika kita mau pindah ke luar negeri hingga meninggal dunia. Masih ada satu lagi nih bentuk program pensiun yang dikenal dengan DPLK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Kalau yang ini adalah program pensiun untuk para pekerja di lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dan lain sebagainya. Uniknya, uang pensiun di DPLK itu dikelola oleh semacam manajer investasi. Dananya akan diputar ke berbagai instrumen investasi seperti pasar uang, obligasi, dan saham.
Nah, misalnya nih, kamu mau mulai nyiapin uang pensiun, tapi bingung mulai dari mana. Coba deh mulai dari menghitung berapa sih kira-kira uang yang kamu butuhin. Jumlah ideal uang pensiun itu pastinya berbeda-beda untuk setiap individu ya. Tergantung estimasi penghasilan dan pengeluaran kamu berapa. Tapi jumlah dana pensiun yang ideal itu bisa dihitung dari jumlah biaya hidup 1 bulan. Terus dikali perkiraan umur selama hidup. Misalnya nih, kamu mau pensiun di umur 55 tahun. Terus kamu mengira-ngira kayaknya bisa deh hidup sampai umur 75 tahun. Kalau gitu kan berarti saat kamu pensiun tanpa penghasilan itu adalah selama 20 tahun. Tinggal kalikan aja 20 tahun dikali biaya hidup per bulan. Yuk, coba kita hitung bareng. Misalnya biaya hidup sebulan 5 juta rupiah. Kalau dihitung 5 juta kali 12 bulan dikali 20 tahun tadi, hasilnya adalah 1,2 miliar. Jadi, dana pensiun ideal yang harus kamu persiapkan adalah sebesar 1,2 miliar rupiah. Banyak ya, itulah mengapa kamu harus mulai siapkan sedari muda. Sedini mungkin, berapapun target uang pensiun kamu nanti, seenggaknya coba sisihkan dulu 10% dari penghasilan kamu di setiap bulannya. Tapi, sekali lagi, persentase tersebut akan tergantung dari kemampuan keuanganmu ya. Walaupun mungkin sebagai pekerja, kamu sudah menyiapkan uang pensiun yang diselenggarakan oleh perusahaan dan pemerintah, nggak ada salahnya dong untuk menyiapkan tabungan pensiun lagi. Kamu bisa siapin dana pensiun pakai berbagai instrumen seperti tabungan, deposito, emas, atau jenis investasi jangka panjang lainnya. Semuanya bisa membantu kamu dalam mengumpulkan uang pensiun, sehingga kamu dapat menikmati masa tua dengan nyaman dan tenang. Jadi, kayaknya sah-sah aja dong buat kamu yang sekarang masih di usia 20-an dan 30-an buat mulai berpikir menyiapkan tabungan pensiun. Karena selain kebutuhan pokok yang harus tetap terpenuhi, ada faktor pendukung lain yang bikin hidup di usia senja menjadi tetap menyenangkan, yaitu gaya hidup. Walaupun bukan maksud untuk bermewah-mewahan, setidaknya saat usia pensiun nanti, gaya hidup kita tidak terlalu banyak berubah. Yang hobi traveling masih bisa jalan-jalan. Yang hobi otomotif masih bisa punya tunggangan kesayangan. Siapa sih yang gak mau usia pensiunnya diisi dengan hal-hal yang menyenangkan? Kalau kamu punya tanggapan tentang tabungan pensiun ini, kamu bisa komen ya. Dan jika kamu merasa podcast ini bermanfaat, please like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya. Buat kamu yang menyimak di YouTube, boleh juga kamu share ke keluarga atau teman-teman kamu yang mau belajar tentang literasi keuangan untuk pemula bersama Bank Newcomers. Saya Abigail, terima kasih buat atensi kamu.